Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Marlia dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji aktivitas nyawa PGNI dan turunannya terhadap reseptor beta-1 adrenergik sebagai antihipertensi secara in silico. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang persisten. Prevalensi dari penderita hipertensi ini meningkat seiring dengan peningkatan usia. Kemudian, terapi hipertensi dapat dilakukan salah satunya terhadap target beta-1 adrenergik karena aktivasinya dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu pengobatan tradisional yang biasa digunakan untuk hipertensi adalah daun seledri. Dan ternyata suatu pengujian in vivo membuktikan bahwa ekstrak etanol daun seledri ini dapat menurunkan tekanan darah pada tikus jantan. Hal ini dikarenakan mengandung flavonoid berupa apigenin dan diduga memiliki mekanisme memblok reseptor beta-1 adrenergik. Kemudian untuk mendapatkan senyawa apigenin dapat diperoleh dari tanaman seledri, tanaman ruku-ruku, dan juga kacang hijau. Hasil dari biosintesis senyawa apigenin dapat menghasilkan turunan apigenin sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didapatkan rumusan masalah bagaimana parameter sifat fisikokimia dari senyawa apigenin dan turunannya terhadap aturan Lipinski's Rule of 5, kemudian bagaimana afinitas dan toksisitas senyawa turunan apigenin terhadap reseptor beta-1 adrenergik secara in silico, dan apa saja gugus farmakofor dari senyawa uji. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sifat fisikokimia dari senyawa apigenin dan turunannya terhadap aturan Lipinski's Rule of 5, lalu mengetahui afinitas dan toksisitas senyawa turunan apigenin terhadap reseptor beta-1 adrenergik secara in silico, dan untuk mengetahui gugus farmakofor dari senyawa uji. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kemungkinan mekanisme efek antihipertensi dari senyawa apigenin dan turunannya. Selanjutnya, metodologi penelitian diawali dengan pencarian data aktivitas biologi, kemudian penggambaran struktur, lalu optimasi geometri, dan dilakukan pengunduhan reseptor, validasi metode, lalu simulasi metode docking, kemudian analisis hasil docking, uji toksisitas, dan terakhir, dapatkanlah senyawa antihipertensi dengan nilai energi ikatan paling kecil dan tidak toksik. Hasil dan pembahasan. Pertama, pencarian data aktivitas biologi dari berbagai literatur didapatkan penelitian Esa et al. Pada tahun 2018 bahwa ekstrak etanol daun seledri dapat menurunkan tekanan darah pada tikus jantan karena mengandung flavonoid, yaitu apigenin, dan diduga apigenin ini dapat memblok aktivitas dari reseptor beta-1 adrenergik. Selanjutnya dilakukan penggambaran dengan menggunakan software ChemBioDraw, lalu penentuan parameter fisikokimia dengan menggunakan software ChemBioDraw terhadap beberapa parameter dan dibandingkan dengan Lipinski's Rule of 5, dan berikut adalah hasil untuk koefisien partisi, refraktivitas molar, dan bobot molekul. Dan berdasarkan 3 parameter ini terdapat 7 senyawa uji yang memenuhi aturan Lipinski's Rule of 5. Selanjutnya, optimasi geometri, yaitu memperoleh konformasi paling stabil dari masing-masing struktur senyawa dengan menggunakan metode DFT G21G berdasarkan energi total. Mendapatkan struktur optimum sebagai berikut. Kemudian, preparasi struktur makromolekul diawali dengan pengunduhan makromolekul, kemudian penghapusan molekul air, lalu pemisahan ligan alami dan makromolekulnya, dan terakhir penambahan atom hidrogen. Selanjutnya, validasi metode docking untuk memastikan bahwa metode yang digunakan telah valid, yang ditandai dengan RMSD kurang dari 2 Armstrong, dan untuk memperolehnya diperlukan pengukuran grid box, grid center, dan spacing. Kemudian didapatkan hasil validasi yaitu RMSD 0,82 Armstrong, yang artinya metode telah valid. Selanjutnya dilakukan simulasi metode docking, yaitu penambatan senyawa uji pada reseptor beta-1 adrenergik, dan didapatkanlah energi bebas ikatan dan konstantan inhibisi. Senyawa yang memiliki afinitas paling baik adalah apigenin 7O6-O asetil beta deglukopiranosid karena memiliki energi bebas ikatan yang paling negatif, yang artinya memiliki ikatan paling stabil, dan memiliki konstantan inhibisi paling kecil, yang artinya dengan konsentrasi sedikit saja sudah dapat menginhibisi reseptor dengan baik. Selanjutnya dilakukan analisis hasil docking sebagai berikut. Maka
dari sini dapat dilihat bahwa senyawa uji dapat berinteraksi dengan reseptor beta-1 adrenergik dengan melakukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik dan juga interaksi elektrostatik. Dan didapatkan gugus farmakofor dari seluruhnya adalah benzen, alkohol, dan juga gugus heteroaromatik. Lalu dilakukan prediksi toksisitas sebagai berikut hasilnya. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 senyawa uji yang memenuhi Lipinski's Rule of 5 pada parameter C-log-pair, refraktivitas molar, dan bobot molekul, yang artinya memiliki kemampuan absorpsi yang baik. Kemudian seluruh senyawa uji dapat memiliki afinitas terhadap reseptor, namun senyawa yang memiliki afinitas paling baik adalah 7O6O-asetil beta D-glukopiranosid. Kemudian jika dilihat toksisitasnya, seluruhnya termasuk ke dalam kelas 3 yang artinya perlu diperhatikan penggunaannya jika menggunakan konsentrasi yang tinggi dan seluruhnya tidak bersifat karsinogenik maupun mutagenik. Dan yang terakhir, gugus fungsi yang berperan sebagai gugus farmakofor adalah benzen, alkohol, dan juga heteroaromatik. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.